bertauhid Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri dalam silaturahim nasional Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Alhamdulillah, salawat dan salam panutan kita dalam segala hal. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ditakdirkan berkumpul kembali di bawah teduh bendera beliau, sang juru selamat dan juru syafaat yang agung di hari pembangkitan kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara alumni Sidogiri yang amat saya banggakan, melihat lautan kaum sarungan di hadapan saya kali ini, ada getaran perasaan di lubuk hati yang paling dalam bahwa kaum santri memiliki kekuatan kultural yang sangat dahsyat untuk menjadi kiblat bagi umat, memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi guru bagi bangsa. Ada beberapa keistimewaan kaum santri yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh kaum-kaum yang lain. Kaum santri memiliki kekuatan spiritual yang menjadi sandaran utama, mereka dalam segala hal. Juga kekuatan teologis, ideologis yang menjadi pijakan utama mereka dalam segenap medan. Kaum santri memiliki jiwa kepatuhan yang kuat terhadap guru dan loyalitas yang teguh terhadap pesantren, di mana jika hal tersebut berhasil disinergikan dengan baik, maka akan menjelma menjadi sebuah kekuatan besar yang akan mengguncang dunia. Kaum santri telah ditempa dengan jiwa kebersahajaan, menjauhi kecenderungan hedonisme yang meruntuhkan esensi dan moralitas kemanusiaan. Mereka juga ditempa untuk melatih hati mereka untuk memiliki niat yang tulus dalam mengabdi kepada agama, kepada umat, dan kepada masyarakat. Semua ini adalah karakteristik dasar kaum santri yang tidak hanya diajarkan, tapi ditempakan dengan sungguh-sungguh selama berada di pesantren. Karena itu, tidak ada masalah bagi Sidogiri dalam bidang apa santri berkiprah, dalam wilayah apa mereka berprofesi, dan dalam status sosial serta status ekonomi apa mereka berada. Yang penting akidahnya lurus, patuh kepada syariat, serta berakhlak dan berperilaku mulia. Para masyayikh sangat bangga terhadap santri yang teguh terhadap akidah dan syariat, tak peduli apapun status sosialnya. Sebaliknya, para masyayikh sangat kecewa jika ada alumni santri yang menyimpang dari akidah atau syariat, tak peduli apakah dia pejabat, pengusaha, tokoh hebat, atau figur yang dipuja-puja. Ilmu manfaat itu adalah ketika ilmunya diamalkan. Ilmu barokah itu adalah ketika ilmunya membawa kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi hadetolannya, lebih-lebih bagi masyarakat. Karena itu, Kiai Khalil sangat gembira jika ada santri Sidogiri ketika sudah pulang ke rumah, dia mengajar. Paling tidak dia mengajari ngaji anak-anaknya sendiri, karena hal itu merupakan barokahnya ilmu. Al-Maghfurlah Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil dan Kiai Nawawi bin Abdul Jalil juga pernah menyatakan bahwa thariqah dari Sidogiri adalah ta'allum dan taklim, atau belajar dan mengajar. Itu adalah thariqah para masyayikh Sidogiri mulai dari dulu hingga sekarang. Dan insya Allah hingga akhir sejarah dunia, itulah fokus ini. Karena itu, kita kaum santri harus benar-benar teguh dalam memegang hal-hal yang menjadi prinsip kita tersebut. Jangan sampai santri sekedar menjadi jargon-jargon kosong tanpa memiliki akar makna apa-apa.
Jangan sampai kaum santri hanyalah menjadi kumpulan orang-orang bersarung yang hanya mengandalkan aksesoris belaka. Sementara itu mereka terlepas jauh dari landasan-landasan yang telah ditanamkan oleh para masyayikh. Hakikatnya santri bukanlah identitas sosial, melainkan kualitas spiritual dan kualitas moral. Sebagaimana pula esensi dari sebuah bangsa bukanlah tanah airnya, bukanlah batas-batas teritorialnya, bukanlah kumpulan suku-sukunya. Esensi sebuah bangsa adalah mengenal keterjagaan pandangan hidupnya, kelestarian nilai-nilai luhurnya, serta keteguhan daulatnya. Apa arti sebuah teritorial yang luas jika bangsa ini sudah kehilangan nilai-nilai kedaulatannya? Tentu kita mengartikan kedaulatan itu bukan sekedar kedaulatan administratif belaka, melainkan kedaulatan yang esensial menyangkut nilai-nilai hidup, kedaulatan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Apalah arti sebuah nama Indonesia jika pandangan hidup bangsa yang telah ditanamkan oleh para ulama dan para pahlawan dengan tetesan darah, dengan cucuran keringat, dan dengan tumpahan air mata terus tersudut dan terus tersingkirkan dari waktu ke waktu. Kita tidak rela dengan itu semua. Jangan sampai bangsa ini hanyalah sebuah nama yang sudah kehilangan jati dirinya. Tidak berpejabat ya. Apa ya? Ya. Oleh karena itu, kaum santri harus memahami bahwa kehidupan ini adalah medan perjuangan yang tiada henti, medan jihad yang tak pernah usai. Tentu bukan jihad dalam bentuk aksi militer, apalagi dalam bentuk aksi-aksi bodoh dan konyol seperti yang dilakukan oleh golongan-golongan radikal, melainkan jihad untuk membela pandangan hidup yang telah ditanamkan oleh para ulama dan para pahlawan yang telah mendirikan bangsa ini. Jihad kita saat ini adalah jihad kultural, jihad yang tak perlu menghunus pedang, menancapkan tombak dan meneteskan darah, namun jihad dengan menancapkan keteladanan, menghunus pena, serta meneteskan tinta dan cinta untuk perjuangan tegaknya kebenaran, kebaikan dan keadilan, serta meruntuhkan tumpukan kebatilan, kebejatan dan kezaliman. Kalau ditepuk tangan itu tambah semangat. Kita harus berjuang agar nilai-nilai Islam jangan sampai menjadi asing di negeri sendiri. Negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini, jangan sampai hal-hal yang kita muliakan dan kita agungkan dalam agama ini justru menjadi bahan olok-olok orang lain. Jangan sampai akidah yang kita pegang dengan sekuat tenaga justru dihina dan dipermainkan oleh orang-orang. Jika hal itu terjadi, maka kaum santri jangan segan-segan menunjukkan taringnya di balik keteduhan, kesejukan dan keramahan pada tunjukkan warnanya. Ini adalah tugas terbesar kaum santri saat ini. Sebab disadari atau tidak, memang ada upaya-upaya masif terstruktur, terorganisasi dari negara-negara adidaya di dunia saat ini untuk mengubah pandangan hidup bangsa-bangsa lain agar memeluk ideologi dan mengikuti kepentingan mereka. Negara-negara barat terutama, mereka berupaya keras untuk ekspor pandangan hidup mereka yang serba liberal ke negara-negara lain, khususnya negara kita. Mereka berupaya untuk memudarkan militansi keagamaan dengan cara mengkampanyekan pluralisme. Mereka berupaya menjajah nilai-nilai ketimuran yang luhur dan bermartabat dengan menjajakan budaya hedonisme yang mengumbar nafsu dan kesenangan. Mereka menebar tuduhan-tuduhan radikal, garis keras, bahkan teroris untuk menyudutkan dan memecilkan hati orang-orang yang memegang teguh ajaran agamanya.
terlalu banyak budaya hidup umat dan bangsa ini yang tergerus oleh kampanye-kampanye liberalisme dan hedonisme dunia barat. Dulu pada masa-masa perang dingin kita berjibaku melawan ateisme dan ideologi komunisme yang datang dari Uni Soviet. Kaum santri terus mengepalkan tangan, bahkan hingga mengangkat senjata dan berdarah-darah. Lalu setelah itu komunisme lenyap dan musnah dari negeri ini. Datanglah lawan baru dengan siasat yang jauh lebih halus, bahkan kita pun seringkali tidak menyadari. Alih-alih menjadikannya sebagai musuh yang harus kita lawan, kita justru seringkali terjebak untuk menjadikannya sebagai teman, bahkan panutan. Musuh-musuh itu adalah pandangan hidup dan budaya liberal hedonis yang datang dari benua Eropa dan benua Amerika. Dulu, sebelum kita merdeka, kita melawan senjata mereka, melawan pesawat tempur Belanda. Dulu sebelum kita merdeka, kita melawan senjata, melawan pesawat tempur Belanda, Portugis dan tentara sekutu. Dan sekarang setelah kita merdeka, kita melawan budaya dan pandangan hidup mereka yang terus diekspor melalui teknologi informasi, melalui paket-paket bantuan, melalui kerjasama pendidikan, melalui program-program internasional, juga melalui jargon-jargon hak asasi manusia. Kita pun terbuai, kita pun termakan oleh opini-opini yang terus ditebarkan, sehingga umat kita mulai terasing dengan nilai-nilai agamanya sendiri. Memperjuangkan nilai membutuhkan strategi. Namun demikian, jangan sampai strategi ini justru menghilangkan nilai-nilai yang menjadi tujuan kita semua. Oleh karena itu, perjuangan kaum santri tidak akan pernah usai. Sebab dalam hidup ini kita tidak hanya butuh kawan, tapi kita juga butuh lawan. Setidaknya hal itu menjadi sparring partner untuk terus mengasah kewaspadaan dan kepekaan melalui kita. Siapa kawan dan siapa lawan akan membentuk jati diri kita yang sesungguhnya. Ada lawan merupakan keniscayaan hidup yang mesti kita hadapi, sebagaimana adanya kawan. Ketika kita berteman dengan malaikat, maka secara otomatis kita akan menjadi musuh bagi iblis. Dawuh Al-Maghfurlah Kena Wali bin Abdul Jadid. Dimusuhi orang itu belum tentu merupakan sesuatu yang buruk, tapi lihatlah siapa yang memusuhinya. Jika kita menjadi orang baik, maka kita akan dimusuhi oleh orang-orang buruk. Jika kita menjadi orang yang taat, maka kita akan dimusuhi oleh orang-orang jahat. Sangat penting bagi kita semua mengingat hal itu agar kita tidak memoles-moles diri untuk menyesuaikan dengan selera orang lain. Lebih-lebih jika hal itu sampai menyebabkan kita meninggalkan hal-hal yang menjadi prinsip bagi kaum santri. Jangan sampai kaum santri meninggalkan kitab kuningnya hanya gara-gara ingin dianggap inklusif. Kitab kuning adalah pegangan kita, pegangan hidup, juga pegangan mati. Maka tak perlu risau dengan apapun komentar dan penilaian orang lain terhadap kita. Kami adalah kaum santri. Jika ada yang mengusik dan melecehkan akidah kami, maka kalian akan melihat dada kami. Kalian tak akan pernah melihat punggung kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga eksistensi kaum santri, terus menjadi panutan masyarakat dalam segala aspek kehidupan mereka. Semoga Allah senantiasa memberikan maunah kepada kita, istiqomah dan meneruskan perjuangan pada masyarakat, menjadi teladan bagi umat. Semoga Allah memberikan keteguhan hati dalam menghadapi godaan dan ketangguhan jiwa dalam menghadapi tantangan. Semoga Allah terus membimbing langkah kaki kita tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang terang, yang telah digariskan dan diwariskan oleh para masyayikh kepada kita, juga oleh para ulama, para imam,
juga para sahabat Rasulullah Muhammad SAW di jalan lurus sunnah wal jamaah. Semoga Allah menjadikan kehidupan dunia kita sebagai ladang subur keselamatan kebahagiaan akhirat kita. Semoga kita bisa berkumpul kembali di belakang barisan para masyayikh ini pada saat Allah mengumpulkan kita dan segenap umat manusia dengan orang-orang yang menjadi panutan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup ini, saya ingin memberi pesan khusus dari saya kepada alumni Bu Yao. Kalau seorang kiai itu tidak usah ngajak selfie. Saya melihatnya kok sakit hati. Kalau kiai itu minta doa, minta maaf. Tidak salah seperti itu. Ngajak selfie dong. Kurang ajar sih. Lihat ya. Jangan. Kecuali kiai yang ngajak. Ciri santri Sidogiri, kuatkan di hatinya ciri santri Sidogiri tidak pernah mengajak selfie kiai. Satu, kedua, jangan foto-foto di pesarian. Kajin kiai itu, ya belum ada. Apa mau? Coba dipikirkan. Dipikirkan segala. Kurang ajar. Ingat ya. Tidak ngajak selfie kiai, tidak foto di pesantren. Terima kasih, semoga kita bisa menjalankan. Kelihatannya hal kecil tapi itu penting. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.